yang bisa saya bantu? Saya mau sharing, Kak. Silahkan. Sharing tentang apa? Tentang pertumbuhan iman. Rasa bahwa ada sesuatu hal yang mengganjal. Karena saya merasa bahwa iman saya belum mampu mengatasi musuh saya. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Saya rasa saya harus belajar memahami diri saya terlebih dahulu. Baik. Setelah kamu tahu hal itu, apa yang akan kamu lakukan setelah selesai sharing nanti? Saya akan berusaha mengendalikan emosi saya semaksimal mungkin. Kemudian, apa yang seharusnya terjadi agar kamu dapat keluar dari masalahmu ini dan merasa lebih baik? Menjadi berkat dan ingin melupakan alasan yang tepat bagi saya untuk keluar dari masalah ini, sehingga saya dapat merasakan hidup yang penuh makna. Apakah hal tersebut menurut kamu sangat penting? Ya, menurut saya sangat penting, karena dapat menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar saya ketika saya dapat mengendalikan emosional saya. Nah, dengan begitu orang lain dapat merasa nyaman. Baik, saya harap rohani kamu dapat semakin bertumbuh. Kak, terima kasih telah mendengarkan sharing saya. Saya permisi dulu. Ya, silakan. Selamat siang, Kak. Ya, selamat siang. Silakan duduk. Jadi, bagaimana? Apa yang terjadi sekarang? Saya merasa sekarang saya lebih dapat mengontrol emosi saya, Kak. Contohnya seperti apa? Contohnya di saat saya berada di tengah-tengah teman saya yang biasanya membuat saya emosi, sekarang saya dapat sedikit memahami bahwa saya tidak dapat memaksa orang lain menjadi seperti yang saya harapkan gitu, Kak. Bagaimana kamu tahu bahwa hal itu sudah benar? Karena ketika saya berdoa dan meminta pertolongan Tuhan untuk memampukan saya melewati setiap apa yang menurut saya tidak sesuai dengan keinginan saya, sekarang saya merasakan ada perubahan yang bertahap sehingga sekarang saya sadar dan dapat lebih mengontrol emosi saya. Seberapa sering kamu berdoa? Dulu saya tidak pernah berdoa, tapi kini ketika saya akan menjalani hari baru, saya berdoa terlebih dahulu agar Tuhan memampukan saya melewati setiap harinya saya. Apakah ada hasilnya ketika kamu berdoa? Ya, ada. Sekarang saya lebih dapat memahami keadaan di sekitar saya, terlebih orang-orang yang tadinya menurut saya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Selain berdoa, apakah ada hal lain lagi yang kamu lakukan sehingga sekarang kamu merasakan kenyamanan itu? Ya, ada, yaitu saya berusaha membuka diri dan berusaha menjalani pertemanan dengan mereka. Baik, semoga kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, Kak, telah mendengarkan sharing saya. Sekarang saya dan semakin lebih lega dan semakin bersemangat melewati hari-hari saya. Oke, kalau begitu saya pamit ya, Kak. Iya. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Terus menurut kamu hal apa yang dapat menumbuhkan iman kamu? Menurut saya yang lebih dominan adalah dengan berdoa, karena dengan berdoa saya bisa dimampukan dalam berelasi kepada sesama saya. Menurut kamu sendiri nih, siapa yang bisa membantu kamu dalam membangun iman kamu saat ini? Menurut saya sih, Kak, orang-orang terdekat saya, seperti mama, papa, dan kakak. Apakah kamu perlu lagi masukan dari kakak? Iya dong, Kak, perlu banget malah. Nah, sekarang di antara ketiga hal, pada saat kamu berdoa, menerima keadaan, dan membuka diri untuk bergaul dengan orang lain, hal apa yang menurut kamu dapat mengubah kamu dan itu dapat sangat membantu pertumbuhan iman kamu? Berdoa, Kak.
Karena rohani saya semakin bertumbuh dibuktikan dengan relasi saya dengan orang sekitar saya. Kesulitannya meskipun bukan dalam waktu yang cepat dan melalui banyak proses, tetapi saya yakin semuanya akan terselesaikan, Kak. Sekarang, apakah kamu berkomitmen untuk berdoa terus-menerus agar iman kamu semakin bertumbuh? Ya, saya berkomitmen, Kak. Baik, semoga semakin hari kamu semakin diperbaharui. Semoga kedepannya kamu dapat menyelesaikan setiap permasalahan dengan kekuatan dan sukacita dari Tuhan. Amin. Terima kasih ya, Kak, untuk waktunya. Begitu saya permisi dulu ya. Dan Selamat siang, Kak. selamat siang, silakan duduk. Bagaimana? Apakah langkah yang kemarin sudah kamu lakukan? Bagaimana langkah selanjutnya? Saya akan belajar semakin membuka diri dan memahami bahwa setiap orang memiliki perilaku yang berbeda-beda. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dengan sekilas saja, yaitu dengan berusaha mendekatkan diri dan menerima mereka. Baik, saya harap kamu dapat menjadi pribadi yang baik lagi, dapat menyelesaikan setiap permasalahan kamu, dapat menjadi pribadi yang kuat, yang kokoh, dan imanmu semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Dan jika nantinya kamu memiliki permasalahan-permasalahan yang tidak dapat kamu selesaikan, mungkin kamu rasa berat, kamu bisa datang kembali ke kakak siap untuk mendengarkan keluh kesah kamu. Ya, terima